Hey guys, welcome back to my YouTube channel. As we know, English language is not the first language in Indonesia. Apa sih yang menyebabkan bahasa Inggris itu sebagai first language, second language, and foreign language bagi orang Indonesia atau orang yang sedang belajar bahasa Inggris? Misalnya nih, aku kan orang Minang, jadi bahasa sehari-hari aku adalah bahasa Minang. Secara otomatis, bahasa Minang itu menjadi the first language for me. Language ini dipengaruhi oleh bahasa yang pertama kali kita kenal atau kita pahami sejak kecil. Artinya, mulai sejak orang tua kita mengajarkan kita cara berbicara atau memperkenalkan suatu istilah sejak kita waktu masih kecil. Dan bahasa itu secara tidak sadar kita kuasai. Di sini, istilah the first language itu bisa juga kita sebut sebagai mother tongue atau bahasa ibu. Jadi, the first language is same with the mother tongue. Selanjutnya ada bahasa kedua atau second language. Bahasa kedua ini menempati posisi kedua setelah bahasa pertama atau first language. Mengapa disebut juga dengan bahasa kedua? Karena bahasa itu tidak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa ini cuma kita gunakan dalam waktu-waktu tertentu saja. Contohnya nih, aku kan orang Minang, jadi aku menggunakan bahasa Minang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang aku jelaskan tadi, bahasa Minang itu adalah the first language. Jadi, aku belajar di Pulau Jawa, yang artinya aku banyak berkecimpung dengan orang-orang Jawa. Jadi, aku menggunakan bahasa Jawa untuk berinteraksi dengan orang-orang Jawa, agar mereka memahami apa yang aku bicarakan dan istilahnya bahasa kita tuh nyambung gitu. Kebayang gak sih kalau misalnya aku berinteraksi dengan orang Jawa tapi aku menggunakan bahasa Minang gitu. Inilah fungsi dari bahasa kedua itu setelah bahasa pertama. Oke, kita lanjut ke foreign language. Foreign language artinya adalah bahasa asing. Bahasa asing ini hadir karena bahasa itu tidak kita pelajari secara lokal, secara dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tetapi bahasa ini digunakan di luar daerah kita sendiri atau di luar dari negara kita sendiri gitu. Kita nggak menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Bahasa asing itu kita pelajari gitu, sehingga dengan mempelajari bahasa asing kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar dari negara kita. Istilahnya bahasa asing ini kita gunakan sebagai alat komunikasi internasional. Contohnya nih, kita belajar bahasa Inggris dengan tujuan kita bisa menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar. Jadi, di sini bahasa Inggris itu kita anggap sebagai bahasa asing. Sekarang, yang membedakan antara ketiga fungsi dari bahasa ini adalah bagaimana tingkat keseringan kita menggunakannya. Apakah kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari atau hanya sebatas bahasa pendukung bagi kita. Aku sih kalau kita udah paham konsep ini, mau dia foreign language, second language, atau first language, itu sama aja. Yang penting kita menggunakannya untuk alat komunikasi, mempermudah kehidupan kita. Nah, udah siap belajar bahasa Inggris belum? Belajar terus bareng aku. Jangan lupa like dan subscribe ya. Cheerio!